Selamat pagi dan salam jumpa kembali di Sarapan Rohani bersama saya, hambanya Mazmur Marbun. Puji Tuhan, saya percaya semua pendengar dan sahabatku dalam perlindungan Tuhan yang sempurna sampai pada hari ini. Itu yang selalu menjadi harapan dan doa saya kepada semua sahabat yang setia dengan channel Mazmur Marbun. Pagi ini topik kita inilah penghuni neraka bagian kedua. Saya baca kepada saudara semua firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-15. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi siapa yang menjadi penghuni neraka? Kalau menurut Wahyu pasal 20 ini disebutnya lautan api adalah orang-orang yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan. Tentu semua orang percaya ngerti apa itu kitab kehidupan. Itu nanti pada hari penghakiman kitab itu akan dibuka. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di sana, kata firman Tuhan, mereka akan dilemparkan ke lautan api itu. Jadi siapa mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu? Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi siapa mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu? Kata firman Tuhan ini, orang-orang penakut. Kenapa sampai orang penakut tidak masuk surga? Karena penakut itu adalah satu roh yang membuat kepercayaan kita luntur sama Tuhan. Makanya dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi seseorang yang dikuasai roh ketakutan itu sudah otomatis kepercayaannya kepada Tuhan sangat minim. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut dalam segala situasi dan keadaan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa, dia mampu menjaga, dia mampu melindungi, memproteksi orang-orang yang percaya, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita mengatakan bahwa orang-orang penakut tidak masuk surga. Kenapa? Karena penakut itu meragukan Tuhan. Penakut itu kurang kepercayaan kepada Tuhan. Penakut itu membuat Tuhan sepertinya kurang kuat untuk memelihara hidupnya, sehingga dia takut. Dan biasanya orang-orang penakut ini dia akan lebih percaya setan, lebih percaya dukun daripada percaya Tuhan. Itu orang-orang yang penakut, dan dia akan minta perlindungan, bukan perlindungan Tuhan, tapi perlindungan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Terus yang berikutnya dikatakan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang tidak percaya ini saya bagi dua. Satu, orang percaya yang memang dia bukan orang Kristen, dia sudah menutup hati sama sekali, dia sudah antipati. Jadi apapun ceritanya, dia menutup hati sekuat-kuatnya untuk Injil. Ini masuk kategori orang tidak percaya. Tapi yang kedua, ada kategori orang percaya, orang tidak percaya, tapi dia orang Kristen.
Artinya apa? Kekristenan yang bantet, kekristenan yang tidak bertumbuh, kekristenan yang tidak bertobat. Kristen hanya sekedar KTP, Kristen hanya sekedar salib, tetapi tidak ada pengertian, tidak ada pertumbuhan. Mereka betul-betul bantet sepanjang umurnya. Walaupun dia mengaku orang Kristen, tapi kelakuannya sama seperti orang dunia. Kelakuannya sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Kristen tanpa pertobatan itu masuk kategori orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji. Saya lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia di Google. Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat keji itu artinya orang yang sangat rendah moralnya, kotor, tidak sopan kelakuannya. Contohnya dikatakan orang keji itu menipu kawan sendiri. Kawan kita percaya betul sama kita, misalnya dia serahkan bisnisnya untuk kita urus karena dia percaya sama kita. Kita tipu dia sehingga dia bangkrut, dia miskin karena kelakuan kita. Itu keji sekali. Jadi bernafsu rendah. Alkitab berkata siapa yang bernafsu rendah itu Esau, yang menjual hak kesulungannya. Jadi dia nafsu rendah. Kenapa? Karena punya keinginan duniawi. Orang-orang pembunuh, saudara pasti ngerti arti pembunuh. Tapi pembunuh ini ada dua kategori. Satu pembunuh secara langsung, yang kedua ada pembunuh secara tidak langsung. Apa kata Alkitab? Kalau kita membenci orang, kita membunuh. Kalau kita menyimpan sakit hati sama orang, itu sebenarnya kita membunuh. Jadi ini orang yang menyimpan dendam, kebencian, kepahitan, itu tidak masuk surga. Itu kata firman Tuhan. Jadi pendengar, kalau ada sesuatu di hatimu hari ini, bereskan, berdamai, karena itu penghalang buat kita masuk surga. Orang-orang sundal ini sudah dibahas dalam bagian pertama kemarin. Mereka yang melakukan seks bebas, yang mereka belum menikah tapi hubungannya sudah kacau balau. Kenapa? Karena tidak memelihara kekudusan dan takut akan Tuhan. Itu orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Ini dukun, datu, parbeku ganjang kalau orang Batak bilang. Itu tukang-tukang sihir ini mereka ada di sana. Kenapa? Karena mereka memegang kepercayaan yang bukan percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada roh yang lain, kepada kuasa kegelapan, kepada okultisme. Sehingga mereka ada di sana. Penyembah-penyembah berhala. Ini pun sudah saya bahas kemarin di episode di periode pertama, di bagian pertama. Penyembah-penyembah berhala ini, kalau dulu dia menyembah patung, pohon, menyembah batu-batu, kalau sekarang dia menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Hartanya, uangnya, keluarganya, sesuatu yang duniawi, itu yang lebih dipercayai daripada Tuhan. Itu memberhalakan sesuatu. Dan semua pendusta. Jadi orang yang suka dusta, orang yang suka ingkar janji, orang yang suka berjanji palsu, itu ada di sana. Jadi saudara pemirsa, hati-hati dengan mulut kita. Kalau kita berjanji, kita harus tepati apapun resikonya. Karena orang percaya itu yang dipegang Tuhan adalah perkataan. Dan perkataan dengan perbuatan itu harus sejalan. Itu baru disebut namanya iman. Jadi orang-orang yang suka berdusta. Berdusta ini pun banyak. Dalam artian kita bisa berdusta kepada Tuhan. Tuhan aku mau setia, tapi bohong, ngeprank dia sama Tuhan, gitu kan? Aku mengasihi engkau Tuhan, ngeprank dia sama Tuhan. Aku mau melayani engkau Tuhan, dia ngeprank sama Tuhan. Lagi sakit, Tuhan udah aku sembuh, udah aku sehat, aku mau setia, aku mau beri ini, beri itu. Enggak tahu ngeprank dia sama Tuhan. Begitu dia sehat dan kuat. Jadi biar sifat-sifat ini tidak ada
pada saudara pemirsa dan sahabatku semua, karena sifat-sifat ini yang akan menjadi penghuni neraka, bahkan dikatakan di sini lautan api. Jadi biar kita semua hari ini cinta Tuhan, takut Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya lewat perkataan dan tindakan, tidak kompromi dengan dunia, supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupannya Tuhan. Kita berdoa. Bapa, peliharakan umat-Mu hari ini dalam kasih karunia Tuhan, biar setiap kami takut akan Tuhan terpraktekkan lewat kehidupan kami, cara kerja kami, tutur kata kami, sikap hidup kami sepanjang hari ini, sehingga sepanjang hari ini hidup kami mempermuliakan Tuhan di sorga dalam nama Yesus Kristus. Amin.